Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini selalu mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ovi Sofianti. Selamat malam, Ovi. Kamu sendiri pernah nggak sih berhubungan langsung dengan dunia mistis? Pernah. Seperti apa? Jadi Ovi punya teman. Terus Ovi diajakin ke orang yang bisa gitu. Bisa apa nih? Jadi kayak buat penglaris gitu. Kayak ini nih bisa bikin kamu laris gitu di dalam dunia nyanyi gitu kan. Biar banyak panggilan, job segala apa gitu. Tapi di situ malah bikin Ovi sepi gitu. Niatnya beda, Ovi niatnya ke situ beda, dibikinnya beda gitu. Jadi niatnya untuk sebagai penglaris, tapi justru kenyataannya nggak, ya sebaliknya. Malah sebaliknya dibuat sama mereka orang itu. Terus apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya Ovi sih nurut-nurut aja ya, karena emang dibilangnya biar job lu banyak segala apa gitu. Tapi malah nggak ada. Disuruh apa? Di sana waktu itu ngapain? Ya kayak Ovi dikasih air gitu kan, buat diminum tiap hari gitu-gitu. Jadi malahan sebaliknya, malah setiap ada job event masuk, udah mau oke, udah mau deal, tiba-tiba cancel. Sering banget itu. Masih punya rencana untuk datang mencari penglaris atau pesugihan gitu? Udah enggak sih Kak kayaknya. Enggak udah ya? Cukup kita berdoa aja. Rezeki kan Allah yang ngatur. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja dan sukses buat karir kamu. Kita akan ketemu dengan partisipan yang akan hadir berikut ini. Dia adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Abed. Selamat malam, Abed. Ya, malam, Pak. Iya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih. Apa yang mau Anda ceritakan pada malam hari ini buat kami, Mas Abed? Oke, saya ingin menceritakan tentang kisah saya. Saya adalah seorang anak jalanan geng motor. Oke. Ya, Lalu? dan saya ikut komunitas dari Pak. Saya main dari dan saya membuat kejahatan sana sini. Kejahatan seperti apa nih? Seperti membegal yang marak-marak sekarang ini, Pak. Mungkin Bapak tahu. Oke. Begal, mencuri, dan merampok. Dan buat onar di sekitar warga. Udah lama tuh? Sudah lama, Pak. Masih Dari- sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin bergaul saja sih. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Oke, lalu kemudian Anda melakukan hal-hal tersebut bersama geng motor? Iya, bersama geng motor saya. Terus dengan seiring waktu, ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, ada teman saya, dia sedang tergesa-gesa karena masuk penjara, Pak. Oke. Masuk penjara, dia butuh uang, butuh uang. Dia pinjam uang saya. Pas saya kasih, terus dia pergi, menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika masalahnya sudah selesai, saya samperin dia. Pas saya samperin dia lupa semua. Abang sudah saya tolong. Saya minta hak saya dong. Dia tidak bisa mengembalikan. Bahkan dengan sepelehnya dia menganggap saya udah nggak ada. Terus Lalu? dengan cerita saya, dia memfitnah saya. Memfitnah saya yang sangat merugikan saya. Oke, jadi Anda difitnah. Iya, Fitnahnya seperti apa? difitnahnya
katanya saya yang masukin dia ke penjara. Oke, setelah Anda difitnah, apa yang Anda lakukan? Untuk awal-awal saya sih sangat sabar, Pak. Sangat sabar. Tapi ada teman saya meracuni pikiran saya untuk membuat hal-hal yang sangat jahat, Yaitu menyakiti dia dengan cara yang menghitam, Pak. Anda punya ilmu hitam memang atau Anda langsung mempelajari hal itu? Saya awalnya nggak punya, saya masih awam, Pak. Akhirnya Anda belajar. Saya bertanya sama teman saya belajar di kuburan. Belajar apa di sana? Di sana belajar ilmu hitam. Oke, lalu kemudian bagaimana cara belajarnya? Belajarnya di sana sangat tragis juga sih. Kita menggunakan darah. Jadi bikin darah sendiri, Pak. Dipotong, Di sayat Gores. sedikit sih. disayat, ada darah keluar, lalu Minum. Langsung diminum seperti ini. itu Anda tahu sendiri atau ada yang ngajarin atau Diajarin. ada sih orang saya yang takut. ngajarin di situ? Iya, diajarin. Saya takut. Cuma demi karena saya udah jengkel sekali dan diri saya lakukan itu. Setelah Anda lakukan itu, terasa tuh punya langsung ilmu hitam atau ada makhluk-makhluk lain yang Kalau menguasai bicara diri Anda? terasa sih belum ya, Pak. Saya cuma merasa tuh kayak hati saya tuh berat. Ah, Berat banget. Berat. Terus saya pulang ke rumah, kok pikiran saya jadi kacau. Suka mimpi yang aneh-aneh. Gitu. Dan saya suka dalam saya tidur saya tuh tidur tuh nggak nyaman banget, kayak ada yang ganggu. Mas Abed, itu hanya menyayat lalu minum darah langsung merasakan hal itu atau ada hal lain yang dilakukan saat itu? Baru pertama sih saya nyayat aja dulu sih. Ah, Nyayat. Dan teman-teman saya pertama membuat sajen dulu kan. ada sajennya Iya. juga. Seperti biasa kalau kita kayak apa ya, kayak memuja pasti ada sajen dong. Nah, teman-teman saya yang buat sajen, mereka yang berritual. Saya nggak ngerti, saya cuma melakukan saja. Mereka bilang, Bet, kamu minum darah. Saya bingung darah siapa? Darah kamu sendiri. Nah, saya sayat sendiri darah saya minum. Oke, pertama mereka bilang, karena saya nggak ngerti, Pak. Saya suruh pulang dulu. Saya bilang, besok malam lagi kesini lagi. Kita buat yang kedua. Sama yang kedua. Yang kedua itu lebih namanya pemujaan lagi, benar-benar memanggil roh. Memanggil roh, Bang. Gimana caranya? Kalau memanggil roh sih mereka yang tahu, teman-teman saya. Aha. Kalau saya terus melakukan darah yang sebelah kanan. Tinggal sebelah kanan. Oke, itu berhasil memanggil roh. Ya, berhasil. Rohnya seperti apa atau siapa yang Anda undang? Saya undang itu, rohnya itu sangat besar. Makhluk besar. Besar, hitam. Oke. Ya, hitam. Sepertinya di situ ada dua sosok. Dua roh yang melihat saya. Tapi saya tidak tahu. Saya tanya mereka, tapi mereka menjelaskan dengan pelan-pelan. Itu roh untuk kamu. Ada namanya? Nama sosoknya itu? Ah, Nama sosoknya itu Adi dan Edi. Adi dan Edi. Adi, Edi. Adi. A-D-E-D. Namanya seperti itu. Oke, setelah itu datang nih dua Iya. sosok itu, dua roh itu. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, saya agak sedikit takut, Pak. Ya, karena saya belum tahu. Ketika mereka mendengar tuh, mau nggak mau saya siap. Oke. Demi membalaskan dendam saya kepada teman saya yang sudah menyakiti saya. Lalu dua sosok ini jadi pengikut kamu gitu. Iya, betul. Anda bawa pulang ke rumah. Bawa pulang. Lalu apa yang Anda minta untuk mereka lakukan? Saya minta mereka untuk menyakiti teman saya, biar teman saya tersiksa. Terjadi. Dan saya panggil teman saya untuk memantau dia, pura-pura berteman baik dengan dia, untuk memantau aktivitas dia. Apa yang terjadi? Dan teman saya memberitahu kalau teman saya itu sangat tersiksa. Tersiksanya seperti apa? Dia sakit-sakitan, dari sehat tiba-tiba sakit-sakitan, terus suka muntah darah, terus suka gila sendiri di dalam rumah. Jadi sekarang masih ada nyawanya tapi jiwanya seperti hilang gitu. Ya, bisa Dan dibilang sakit seperti itu. kondisi fisiknya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Tujuan saya datang ke sini karena pas saya membuat
perlakuan terakhir buat dia. Saya mengundang tambah roh lagi, 2 lagi, jadi 4. Dan saya yang agar teman saya itu bisa meninggal. Nah, Oke. dalam 4 dalam roh saya itu tidak bisa keluar, Pak. Saya sudah kesana kesini, orang pintar manapun saya cobai untuk mengeluarkan 4 roh dalam tubuh saya. Tapi itu mustahil karena mereka sudah menempel dalam tubuh saya. Jadi Anda ingin dua pengikut ini yang sekarang sudah jadi 4 Betul? untuk pergi meninggalkan Anda. Ya, saya ingin normal. Anda mau teman Anda itu meninggal? Sudah meninggal. Teman sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, betul sekali. Jadi istilahnya dendam sudah terbalas dan Anda mau lepas sekarang. Ya, betul. Dan mereka tidak mau lepas. Tidak mau lepas. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda dan mendapatkan jawaban yang Anda cari pada malam hari ini. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Abed, terlahir tanggal 27 Mei 91. Sosok yang penuh semangat, namun amarahnya sering meledak-ledak. Sifat pemarahnya membuat Abed menjadi gelap mata. Saya melihat Abed melakukan beberapa ritual untuk mencelakai Roy. Abed dibantu oleh kekuatan mistis yang sangat kuat, sehingga membuat korbannya Saya melihat di diri Abed muncul gambaran tengkorak berambut api, sejenis jin yang sangat berbahaya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Abed dengan tanggal lahir 27 bulan 5 91. Betul? Oke. Abed punya dendam kepada orang. Dendam itu sudah terbalas. Orang itu sudah meninggal dengan menggunakan 4 pengikut yang diundang dengan ritual. Iya. Saat ini ingin melepas 4 pengikut itu makhluk gaib, tapi tidak bisa lepas dari Anda. Saya melakukan cleansing dulu untuk Abed karena saya merasakan energi yang apapun yang kamu ceritakan harus berdasarkan kejujuran. Dan di sini saya menaburkan garam agar menetralisir energi negatif. Oh. Ada sosok gaibnya gitu, Ron. Ada beberapa sosok gaib di dalam tubuhnya terperangkap dan tidak bisa keluar. Itu sih yang saya rasakan. Dan garam ini Netralisir, menyeimbangkan supaya tidak terjadi yang aneh-aneh melukai orang atau melukai diri sendiri. Bahkan saya sempat melihat ada darah kan yang berjatuhan. Itu kan kata kamu kan, darah. iya benar. Ada darah. Iya. Darah siapa? Boleh saya lihat gak tangan Darah. kanannya? Tangannya yang dia ini ya. Bisa dilihat. Itu Darahnya, bekasnya mana? Kok nggak ada? Sudah saya udah pakai salep. Ya, saya sudah obatin. Dihisap tapi sedikit ya. Does that make sense to me? iya, itu dia. Pakai ditusuk atau disayat sih sebenarnya? Saya sedikit saja, Pak. Disayat sedikit. Iya, Udah lama kejadiannya. sudah sangat lama sekali. Oke, jadi Albert kesini apa yang mau dilakukan dan apa yang harus saya bantu buat Albert hari ini? Iya, saya ingin minta tolong untuk melepaskan semua dalam tubuh saya karena saya ingin hidup normal. Karena saya sudah menjauh pun semua tidak bisa menjamin saya hidup normal.
saya udah menghilang. Tapi saya ingin total hilang semua dan hidup normal kayak orang biasa. Kayak orang biasa, berarti Roy seperti dia melakukan kesalahan, dia bunuh temannya karena dendam itu, begitu udah meninggal, dia mau lepas dan cuci tangan. Iya, sepertinya seperti itu. Betul gitu? Betul. Tapi emang bisa lepas gitu ya? Kan udah nempel banget kan? Nggak tahu, Ovi. Kalau misalnya waktu itu kan udah membunuh gitu ya. Iya. Kenapa nggak serahin diri ke yang berwajib aja sih? Yang lebih real. Bertanggung jawab gitu ya? Iya. At least paling nggak minta maaf ke keluarganya kalau saya yang lakuin ini. Belum Pernah saya lakuin. kepikiran nggak tuh? Belum. Saya cuma menghilang saja. Sejauh-jauh mungkin saya pergi. Kalau kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, saya pengen ngilangin. Iya, itu terkait dengan minta maaf ke keluarganya sih harusnya. Begitu ya. Ya iyalah. Soalnya nggak ada korelasi antara kamu mau pergi, tiba-tiba kamu juga mau lepas. Ngerti kan maksud aku apa? Ya. Anda merasa perlu nggak untuk minta maaf ke keluarganya, menjelaskan semuanya apa yang telah Anda lakukan, bahkan sampai pokok permasalahannya? Saya takut sih. Tapi perlu nggak menurut Anda? Seharusnya sih perlu. Tapi masalahnya belum dilakukan karena Takut. takut apa ya? Takut mereka nanti membawa saya ke pengadilan dan mengecap saya melakukan hal-hal gaib. Oke. Ya itu udah resikonya dong. Kalau kamu pengen lepas, berarti harus lepasin semuanya dan semuanya dilepas. Berarti emang nggak bisa lari dari tanggung jawab ya? Iya, kalau masih takut gitu ya percuma. Dan what's the point kalau misalnya kamu datang ke menembus mata batin hanya menceritakan ini saja, tapi kalau disuruh realnya malah nggak mau. What's the point of it? Apa poinnya? Intinya apa sebenarnya itu? Esensinya ngapain lo laporan ke gue? Kalau gue juga nggak bisa ngukum atau maafin lo. Kita nggak punya relasi atau korelasi apapun. Tapi kalau lu bisa ngejelasin itu ke keluarganya, itu baru good point. Minta maaf aja mas. Nangkep kan maksudnya? Iya, saya maaf. Saya ketinggian ya ngomongannya ya. Enggak, saya rasa bisa dipahami sih Bisa, sama saya paham. sahabat ya. Siap. Cuma Itu masalahnya logika saya. Kalau kamu bisa mengaku di sini dengan gamblang, kenapa kamu nggak lakuin itu? ke keluarganya. Tapi kalau misalkan saya minta maaf keluarganya kalau masih nempel juga gimana? Enggak lah, semuanya kalau udah minta maaf pasti akan berlalu. Nempel enggaknya kan itu kan dari dia sendiri. Nah itu dia, tujuannya kan sebenarnya minta maaf adalah untuk bertanggung jawab, bukan untuk supaya menyelesaikan masalah karena nggak mau lepas. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Iya, Gitu- benar. Gitu kan sebenarnya tujuannya, iya, untuk benar. bertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, bukan cuma untuk mencari solusi hidup lebih enak gitu loh dengan lepas dari makhluk itu. Dia bilang juga dia sudah kemana-mana, udah pergi ke orang pintar mana-mana, tapi nggak ada yang bisa. Itu kenapa, Roy? Daripada pergi ke orang pintar dan kemana-mana, mendingan ngakuin aja semua kesalahannya dari satu persatu kronologi ceritanya. Mau mereka percaya atau tidak, mau mereka menghukum kamu secara pidana, itu urusan nanti. Jadi selama ini nggak jadi solusi karena memang bukan itu inti Iya. permasalahannya Iya. ya. Belum pernah ada penyesalan dan minta maaf, akhirnya kesana kesini dan nggak berhasil. Iya. Seperti apa 4 sosok yang mengikuti Anda itu sampai Anda benar-benar mau lepas tuh mengganggu apa sih? Boleh ceritain nggak? Hati saya tuh selalu kacau. Saya suka ketika saya jalan malam hari, saya ngeliat sosok itu tiba-tiba membawa saya ke tempat kayak ke hutan-hutan. Terus ketika saya malam, saya tidur, tiba-tiba saya di kuburan.